Halo kakak-kakak sekalian di seluruh Indonesia. Semangat pagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Hari ini seperti biasa saya di BP House Indonesia untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Entahlah ini jadi pembanding ataukah ini suatu informasi yang sudah usang, tetapi ini saya sampaikan hanya sekedar untuk bisa dijadikan bandingan-bandingan. Kalau kita ingin melihat apakah diri kita sudah firm di era yang serba penuh dengan ketidakpastian ini. Baiklah kak sekalian, apa saja yang saya sampaikan hari ini antara lain adalah kesiapan kita. Apakah kita siap di era yang kita sebut dengan Society 5.0? Kak sekalian yang berbahagia, sejatinya kalau kita lihat bahwa di dalam kehidupan ini tantangan-tantangan itu dari hari ke hari itu selalu ada kak sekalian. Ya, di era sekarang ini yang di era society 5.0 ini kak sekalian. Kata kuncinya memang kesiapan. Apakah kita siap di dalam menghadapi era itu? Sebenarnya kalau kita lihat era yang kita sebut dengan Society 5.0 itu adalah moving towards, yaitu bagaimana adanya sinergi manusia dengan teknologi. Acap kali orang menyebutkan namanya synergizing human and technology. Kita teropong sekarang, apakah kita siap untuk melihat itu? Sejatinya, kak sekalian, 5.0 yang merupakan kelanjutan dari Industrial 4.0. Jadi ada kelanjutan aja. Ketika itu lahirnya industrial yang kita beri nama poin titik kosong itu menggambarkan bahwa semuanya sudah ke ranah digital, kemudian dengan sistem-sistem yang terintegrasi dengan bagusnya. Nah, ketika itu manusia berpikir, bagaimana manusia itu sendiri, apakah manusia itu tetap memiliki suatu kemampuan mengontrol? Apakah kita under control dari teknologi? Oleh karenanya ini dipikirkan bahwa seharusnya kita harus berada di suatu titik bahwa manusia tetap suprema. Itu yang seharusnya. Bagaimana manusia itu tetap suprema. Jadi manusia tetap mengontrol sebuah teknologi, bukan kebalikannya, under control by technology. Nah, ini saudaraku yang berbahagia, kakak-kakak di rumah yang tentunya dalam keistirahatan. Ternyata era sekarang itu mengundang goda. Semuanya serba baru, semuanya ketidakpastian, datang tiba-tiba, kemudian industri-industri yang berkembang itu membuat teknologi mati muda, pokok-pokok pikiran manusia itu terus-menerus untuk melahirkan sebuah inovasi. Ini mengundang goda kita dan kita tidak berada di situasi yang ketidakpastian, uncertainty. Itu yang sering terjadi. Kak sekalian yang berbahagia, ada istilah namanya VUCA atau kita dengan sebutan VUCA, itu dari V-nya adalah volatile, U-nya adalah uncertainty, C-nya adalah ya complexity dan ambiguity. Nah, ini ada situasi yang sangat menggoda, yang mendistraksi kita, penuh godaan. Dan ini kalau kita tidak melakukan suatu antisipasi atau reading, mengulang-ulang pikiran, mencoba mengimajinasikan lagi kemudian kita menemukan sesuatu yang baru di dalam suatu ini tantangan-tantangan yang tidak bisa dilepaskan di era yang penuh dengan goda itu. Jadi yang kita sebut dengan disrupts. Jadi kita harus selalu mengubah pikiran kita, mengimajinasi kita, harus melayang-layang untuk menemukan sesuatu yang baru, langkah-langkah baru, dan solusi-solusi cerdas. Kita intinya adalah ready for VUCA, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Bagaimana yang volatile itu? Volatile itu digambarkan ya kita itu serba rapuh ya fragile, serba rapuh, ada kerapuhan. Seharusnya manusia itu agile,
Jadi manusia itu harus memiliki suatu kelentingan di dalam menghadapi era ini. Kita tidak boleh, kalau kita ke bandara ya, ada barang kita kemudian diberi tempelan stiker ada free charge, artinya itu rapuh. Kita tidak boleh serba rapuh, tapi harus memiliki mental agility yang bagus di dalam menghadapi sebuah era yang di depan kita. Kak sekalian yang berbahagia, kita sekarang diibaratkan tidak hanya untuk berenang di kolam renang yang tersedia di hotel ataupun plaza-plaza yang memiliki kolam renang, bukan itu. Tetapi di era sekarang itu kita diibaratkan di laut lepas, kita berenang di laut lepas ditemani oleh Yuganas. Artinya bahwa kita harus serba siap dengan tantangan-tantangan yang begitu cepat berubah. Nah sekalian dan saudara-saudaraku yang berbahagia, kita pandang sekarang segala sesuatunya itu secara holistik. Tidak boleh secara atomistik. Kita melihat sesuatu itu harus secara holistik. Bagaimana kehadiran era yang disebut dengan Society 5.0 itu. Nah, daya lenting. Pentingnya daya lenting yang kita sebut dengan agile. Lenting. Artinya bahwa kita cepat menyesuaikan diri, mampu mengantisipasi, kemudian mengupdate diri, kemudian tidak bisa melepaskan kita dari suatu situasi yang terbelenggu dengan teknologi. Setidak-tidaknya kita adaptation-nya itu bagus. Itu Kak sekalian, adaptasinya harus bagus. Tentunya apa yang harus kita lakukan? Iya, kita selalu mengupdate diri. Kita harus menyerap berbagai informasi itu date per day, atau kita itu hari per hari, minggu per minggu, kita lihat sampai di mana kita itu. Kemudian harus penuh energi, tetapi harus fokus. Energi tetapi harus fokus. Jadi focusing itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi tidak boleh melupakan sisi-sisi lain untuk menambah kemampuan kita untuk memahami yang lain. Tetapi focusing itu betapa pentingnya di sekarang. Ada istilah di orang yang mengatakan di era ini ada cerdas tapi naif ya. Orang-orang sekarang cerdas tapi naif karena adanya sesuatu yang hadir begitu cepatnya, kemudian kadang-kadang kita itu justru mengabaikan. Tapi ada sebaliknya naif, yang cerdas tapi naif itu adalah kita cenderung kepada teknofilia, mendewa-dewakan teknologi sehingga kita terjadi dehumanisasi atau kita tidak jadi diri kita sendiri. Seharusnya kita mampu menangkap resonansi ini, bagaimana memadukan kita sebagai manusia dengan teknologi yang hadir di depan mata kita. Kakak sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita itu perlu sekali diketahui oleh orang lain. Ada image others terhadap kita. Sebenarnya kita itu suka bermain-main. Nah sekarang gitu ada suka bermain-main tetapi harus tetap disiplin. Bagaimana kita bermain-main menggunakan gimmick-gimmick yang ada, tetapi kita tetap disiplin. Ini penting karena apa? Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tertentu, maka kita harus mampu menyesuaikan amplitudo atau suatu gerakan kita sehingga kita tetap memiliki suatu pemikiran. Jadi pada suatu saat kita boleh kemana-mana, tetapi visual overcome kita tetap disiplin kembali kepada fokus yang kita tekuni. Sekalian yang berbahagia, sebetulnya sekarang itu kita menjadi seorang pemimpi tapi realistis. Ya, jadi ada seorang pemimpi karena imajinasi selalu menghampiri kita, cita-cita kita atau mungkin gambaran-gambaran kita itu berbagai macam karena desakan-desakan teknologi yang begitu kuatnya pada diri kita. Kita pada suatu saat menjadi pemimpi, tapi haruslah realistis bahwa kita harus mampu mengendalikan diri kita dari godaan-godaan yang kita sebut dengan disrupt, tapi kita bisa menyesuaikannya. Kemudian sekarang yang kita sebut dengan ambiguity itu, kita sekarang menjadi orang yang campuran antara extrovert dan introvert. Itu terjadi sekarang itu. Extrovert itu kadang-kadang kita tidak berbicara apa-apa, tidak introvert gitu. Kemudian tiba-tiba kita menggunakan gadget kita jadi orang yang serba terbuka.
pada suatu saat kita tertutup, kita bertemu dengan orang lain. Ketika kita memasuki di era digital ini, menggunakan WhatsApp kita, menggunakan suatu piranti-piranti aplikasi teknologi yang bagus, akhirnya kita yang biasanya diam-diam dan bermuram durja, kita bisa menari-nari. Karena TikTok lah yang mengantarkan, yang memberikan stimulan kepada kita. Inilah kita berada pada posisi campuran ekstrovert dan introvert. Kakak sekalian yang budiman, jadi gini, kita tidak boleh silau pada suatu pencapaian sekarang. Karena sukses dan kegagalan itu pasti akan berimpitan saat ini. Ya, jadi karena kemajuan teknologi kita tidak bisa mengikuti menuju kegagalan. Tetapi kegagalan itu adalah memiliki values untuk ke sukses. Ini yang penting. Jadi tidak silolah suatu pencapaian. Ketika kita tidak bisa mencapai tertentu, itu bukan kesalahan, tetapi itu suatu pembelajaran. Ini di era 5.0 itu yang harus dikedepankan. Kak sekalian yang berbahagia, ada yang mengatakan, sebetulnya kita itu konservatif sekarang, tetapi punya sisi-sisi pemberontak. Kita selalu ingin melakukan perubahan, tetapi inginnya kita itu tidak terganggu eksistensi kita. Tapi sebenarnya kita ingin perubahan. Inilah sisi-sisi ini yang harus kita perdalam lagi. Kita tidak ingin berubah, tetapi di sisi lain secara eksternal itu perubahan begitu cepat. Nah inilah kita akhirnya menjadi sisi pemberontak pada diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Yang semula kita introvert, kemudian ada WhatsApp, ada apa, kemudian ada aplikasi, akhirnya kita bisa menari-nari, menyanyinya, dan sebagainya. Ini gambaran kita di era 5.0. Nah, kita seharusnya di era ini adalah objektif, tapi tidak boleh anti kritik. Jadi orang yang anti kritik itu kehilangan. Bukankah dalam kemajuan teknologi itu berkembang secara dialektis? Yang lama tentu dikoreksi oleh yang baru. Dan yang baru nanti dengan yang lama akan menemukan yang kita namakan suatu kesamaan antara yang lama dan baru. Dari rentetan kesamaan itu. Jadi kalau kita dialektikanya, kita akan menjadi suatu hal yang baru. Jadi menjadi suatu tesa yang baru. Jadi ada tesa yang pertama, kehadiran teknologi, di antitesa. Kemudian di antara yang sama dari relung-relung itu menjadi sintesa. Begitulah objektivitas, tetapi sebetulnya kita itu juga tidak boleh ke ladang yang penuh dengan proteksi sehingga kita anti terhadap kritik. Ini tidak dibenarkan. Baik, sekarang kita diuji. Orang tidak boleh bisa menjadi berkelit. Kita tidak bisa menjadi pembohong. Karena sekarang di era 5.0 ini yang kita sebut dengan society, manusia itu sudah dimanusiakan. Tetapi semua kegiatan manusia itu tercatat di dunia maya, di iCloud sana. Oleh karenanya pada suatu saat kita tidak boleh banyak bicara. Karena nanti kita akan diuji oleh kemampuan teknologi. Hanya nama kita dituliskan pada sheet, Google Sheet atau mesin pencari, kita akan diketahui berapa laman yang memuat kita, prestasi apa yang pernah kita lakukan. Disitulah yang menguji kita. Dan itu yang bisa saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat di kemudian hari, dan itulah yang saya katakan, siapkah kita menjadi seorang orang yang sangat luar biasa itu. Akhirnya demikian kakak sekalian, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.